Kediaman Sakura. Meilin yang sudah sampai di kediamannya langsung menuju kamarnya tanpa peduli dengan keadaan kediaman yang kotor, tak terawat dan sepi tanpa pengawal maupun pelayan. Berbeda dengan Yuelan yang terkejut melihat kondisi kediaman nonanya yang sangat kotor, sangat keterlaluan apa sebegitu bencikah mereka kepada nona sampai mereka membiarkan kediaman nona menjadi seperti ini, batin Yuelan. Nona biarkan hamba membersihkan kediaman Anda terlebih dahulu karena ini sangat kotor nona, ucap Yuelan saat melihat Meilin menuju ke kamarnya. Tidak perlu, lebih baik kau pergi dan membersihkan kamarmu sendiri, jawab Meilin. Tapi nona ini, ucap Yuelan yang langsung dipotong oleh Meilin, sudahlah Yuelan Aki bisa melakukannya sendiri, tegas Meilin. Meilin yang mendengar jawaban tegas dari nonanya pun langsung mengiyakannya. Baik Nona Ham undur diri, jawab Yuelan sambil menundukkan badannya dan langsung keluar setelah melihat Meilin mengangguk. Saat ini Meilin sedang melihat sekeliling kamarnya yang begitu kotor, banyak debu dan banyak sarang laba-laba di mana-mana. Kemudian dia berjalan menuju jendela kamarnya. Saat jendela terbuka Meilin hanya tersenyum smirk melihat keadaan taman yang harusnya indah menjadi sangat buruk. Pohon sakura yang hampir mati dan kolam yang kotor sehingga ikan-ikan yang berada di dalamnya pun mati. Beginikah kalian memperlakukan pemilik tubuh ini? Kasihan sekali nasibmu. Tapi tenanglah, aku akan membalaskan perlakuan mereka, bahkan akan aku hancurkan kekaisaran ini sampai tak tersisa, ucap Meilin dingin. Baiklah, sekarang ayo kita coba kekuatan yang sudah aku pelajari, ucap Meilin lagi dengan senyumnya, kemudian dia mulai membaca mantra dan mengibaskan tangannya. 10 pengawal bayangan saat ini sedang berlutut memberi hormat pada Meilin. Salam hormat kami yang mulia, ucap mereka serempak. Ia Meilin tadi sedang memanggil pengawal bayangannya. Meilin bukan hanya berkultivasi tapi dia juga mempelajari berbagai mantra dan kekuatan saat di Istana Dingin. Meilin memiliki banyak pengawal bayangan hingga tak terhitung dengan kekuatan yang luar biasa, tapi saat ini dia hanya butuh 10 pengawal bayangan untuk membantunya membersihkan kediamannya. Salam kalian aku terima, bangunlah, jawab Meilin. Aku memanggil kalian ke sini untuk membantuku membersihkan kediamanku, buat kediamanku semakin indah, lanjut Meilin. Baik yang mulia, kami akan melakukan sesuai keinginan yang mulia, jawab mereka. Iya, selama kalian mengerjakan perintahku aku akan pergi untuk berjalan-jalan dan saat aku pulang aku ingin kediamanku sudah indah, jawab Meilin. Baik yang mulia, kami pergi, ucap mereka dan langsung menghilang dari kamar Meilin. Meilin masuk ke dalam kalung dimensinya untuk berganti pakaian karena pakaian yang ada di lemari kamarnya begitu buruk dan lusuh. Setelah berganti pakaian Meilin berjalan ke kamar Yuelan yang tak begitu jauh dari kamarnya. Yuelan yang sedang membersihkan kamarnya dikejutkan dengan suara ketukan kamarnya dan bergegas keluar karena dia yakin kalau itu pasti Meilin. Nona, maaf membuat Nona sampai berjalan kemari, ucap Yuelan sambil menundukkan kepalanya. Tak apa, sekarang berganti pakaianlah. Aku ingin berjalan-jalan, jawab Meilin sambil memberikan baju kepada Yuelan. Tetapi Nona, kita tidak diperbolehkan untuk keluar dari istana oleh kaisar dan ini apa Nona, ucap Yuelan yang terkejut dengan keinginan nonanya dan baju yang baru saja diberikan nonanya kepadanya. Kau ini suka sekali bertanya, sudahlah cepat atau kau akan aku tinggal, jawab Meilin yang sudah mulai jengah dengan berbagai pertanyaan Yuelan. Jangan Nona, jangan tinggalkan hamba akan segera berganti baju, ucap Yuelan sambil terburu-buru masuk ke kamarnya membuat Meilin menggelengkan kepalanya. Meilin dan Yuelan sudah siap pergi, namun sebelum pergi Meilin mengeluarkan 2 kain kecil, 1 kain diberikan ke Yuelan dan 1 lagi untuknya,
pakailah ini agar tidak ada yang mengenali kita, ucap Mei Lin sambil mengenakan kain kecil itu untuk menutupi wajahnya. Baik Nona, singkat Yuelan dan langsung memakainya juga. Setelah keduanya siap, Mei Lin langsung memegang tangan Yuelan dan mengibaskan tangannya. Dalam sekejap mereka menghilang dari pelataran kediaman Mei Lin. Yuelan yang terkejut pun hanya dapat mengercapkan matanya. Nona Aba, bagaimana kita sudah berada di pasar seperti ini, teriak Yuelan. Tutup mulutmu, kau bisa mengundang perhatian orang-orang, santai Mei Lin sambil berjalan. Maafkan hamba Nona, tapi Nona, bagaimana kita bisa keluar dari istana hanya dalam sekejap, tanya Yuelan yang masih penasaran. Jika waktunya sudah tiba kau akan tahu, dan mulai sekarang apapun yang akan terjadi aku minta kau hanya perlu diam. Jika kau tak bisa silahkan pergi, jawab Milin. Tidak Nona, sampai mati pun hamba akan selalu berada di sisi Nona, dan mulai saat ini hamba berjanji akan mendukung apapun yang Nona lakukan, tegas Yuelan. Bagus, kau memang orang kepercayaanku, sekarang ayo kita nikmati hari ini, jawab Milin. Mei Lin dan Yuelan memasuki pasar dan ternyata kehadiran mereka, lebih tepatnya melihat Mei Lin, menyita perhatian semua orang yang berada di sana. Karena walaupun wajahnya sudah tertutup cadar tetap tidak bisa menyembunyikan aura. Mei Lin yang tetap berjalan santai memasuki pasar tidak mempedulikan ucapan semua orang yang sedang membicarakannya. Yuelan, ayo kita makan terlebih dahulu. Aku sangat lapar, ajak Mei Lin sambil melangkah menuju kedai yang berada di depannya. Baik Nona, jawab Yuelan. Sesampainya di dalam kedai, Mei Lin dan Yilan langsung memilih duduk tanpa menghiraukan tatapan dan bisik-bisik pengunjung di sana yang kebanyakan dari kalangan atas. Tanpa menunggu lama mereka berdua langsung memesan makanan pada pelayan yang menghampiri mereka sesaat setelah duduk. Yuelan, setelah hari ini aku ingin kau belajar bela diri agar kau bisa menjaga dirimu, ucap Mei Lin tiba-tiba yang tentu saja mengejutkan Yuelan. Tapi Nona, saya harus belajar bela diri dengan siapa, sedangkan kediaman Nona saja tidak diberi satu pengawal pun, tanya Yuelan. Tenanglah, nanti akan ada orang yang akan mengajarkanmu dan mulai besok pagi kediamanku akan dijaga oleh pengawalku sendiri yang pastinya tak terkalahkan bahkan jika itu disandingkan dengan pengawal istana, jawab Mei Lin tenang sambil memakan kudapannya. Baik Nona, hamba akan mengikuti semua perintah Nona, jawab Yuelan tanpa mau menanyakan maksud nonanya tentang orang yang akan mengajarinya bela diri dan pengawal pribadi nonanya karena dia tahu setelah bangkit dari kematian sesaatnya itu nonanya telah berubah. Setelah selesai makan mereka keluar dari kedai dan melanjutkan jalan-jalan mereka dan berencana akan segera pulang setelah ini karena hari sudah mulai malam. Namun saat sedang berjalan mereka melihat keributan. Di sana ada seorang ibu bersama anak perempuannya sedang mencoba mempertahankan harta bendanya dari para bandit dan bahkan anak perempuan ibu itu hampir saja diperkosa oleh para bandit dan anehnya orang-orang di sana hanya terdiam tak berani membantu karena bandit itu memang terkenal kekejamannya. Mei Lin yang melihat itu hanya mengeluarkan senyum smirknya dan berjalan menuju arah keributan. Namun Yuelan menghentikan nonanya. Nona, lebih baik kita pergi dari sini, hamba tidak mau hal buruk terjadi kepada Nona, cegah Yuelan. Lalu kau akan membiarkan hal buruk terjadi kepada mereka yang lemah? Tenanglah Yuelan, mereka tidak akan bisa menyentuhku, jawab Mei Lin sambil menatap Yuelan. Yuelan yang melihat tatapan nonanya yang tegas pun hanya dapat terdiam dan dia hanya bisa pasrah. Lepaskan tangan kotor kalian dari wanita itu, ucap Mei Lin tegas berjalan mendekat ke arah mereka. Hei, siapa kau berani memerintah kami? Ingin mati kau, jawab ketua bandit. Pergilah dari sini sebelum kau yang akan menjadi santapan kami karena dilihat dari penampilanmu sepertinya kau dari kalangan atas dan begitu cantik, lanjut ketua bandit sambil tertawa dan diikuti tawa dari anak buahnya.
Jika kalian bisa menyentuhkan, jawab Mei Lin dingin. Jawaban Mei Lin menyulut emosi ketua bandit dan anak buahnya sehingga mereka melepaskan ibu juga wanita itu hingga tersungkur di tanah dan mereka mendekat ke arah Mei Lin. Cui, kau menantang kami Nona, bersiaplah kau akan memohon ampun kepada kami, hahaha, ejek ketua bandit. Akan aku pastikan sebelum kalian memohon ampun, akan aku kirim nyawa kalian ke alam baka, jawab Mei Lin santai. Tak menunggu waktu lama ketua bandit memerintahkan anak buahnya menyerang Mei Lin, serang wanita sombong itu lalu bawa dia ke hadapanku. Aku ingin dia berlutut memohon ampun kepadaku, teriak ketua bandit. Mei Lin hanya berdiri dengan tenang tanpa melakukan pergerakan dan tentu saja membuat semua orang malah membicarakannya. Apa wanita itu bodoh, kenapa dia menyulut kemarahan para bandit itu? Apa dia gila? Kenapa dia hanya diam saja? Dan masih banyak lagi kata-kata yang orang-orang di sana bicarakan. Termasuk Yuelan yang sudah ketakutan melihat para bandit yang akan menyerang nonanya. Astaga Nona, apa yang akan terjadi? Hamba tidak sanggup melihatnya, batin Yuelan yang sudah menangis. Saat semua bandit sudah sangat dekat dengan cepat Mei Lin mengambil pedang yang ada di pinggang seorang pria yang tak terlalu jauh darinya dan secepat kilat Mei Lin menebas semua kepala dan tubuh para bandit hingga hanya menyisakan ketua bandit yang terpaku di tempat dia berdiri melihat semua anak buahnya sudah tak bernyawa hanya dalam beberapa menit di tangan seorang wanita cantik bercadar. Tanpa disadari ketua bandit ternyata Mei Lin sudah berdiri tepat di hadapannya hingga terdengar suara yang membuat ketua bandit tersadar dari keterkejutannya dan tak lama terkejut lagi karena melihat Mei Lin sudah berdiri di hadapannya. Sekarang giliranmu, ucap Mei Lin. Ampun Nona, jangan bunuh saya mohon Nona, minta ketua bandit. Mintalah ampun pada dewa di alam baka, ucap Mei Lin dan seret kepala ketua bandit sudah terlepas dari tubuhnya. Seketika semua orang yang berada di sana terkejut melihat kekejian seorang wanita cantik bercadar yang dengan mudah memutus kepala dan tubuh banyak orang dengan sangat cepat dan gerakan yang menurut mereka indah tapi mengerikan. Mei Lin mengabaikan semua orang yang sedang membicarakan dirinya dan berjalan santai ke arah pria pemilik pedang yang Mei Lin genggam dengan darah yang masih menetes di pedangnya. Terima kasih dan segera cuci pedangmu yang kotor karena darah orang-orang jahat itu, ucap Mei Lin sambil menyerahkan pedang ke tangan pria itu. Tanpa menunggu jawaban dari pria itu, Mei Lin langsung pergi dan berjalan ke arah Yuelan juga dua wanita yang barusan ditolongnya. Pria itu hanya tersenyum melihat tingkah Mei Lin. Kau memang gadis yang sangat lucu, ucap pria itu pelan namun masih dapat terdengar oleh seseorang di sampingnya. Apa yang mulia baru saja tersenyum dan memuji seorang gadis yang mengerikan itu dengan sebutan gadis lucu, batin pria itu. Aku bisa mendengarmu Chen, ucap pria yang dipanggil yang mulia itu. Maaf yang mulia, jawab Chen yang ternyata seorang pengawal setia pria yang disebut yang mulia itu. Ayo kita kembali dan ini kau cuci pedangku dengan air surgawi, jawab pria itu. Baik yang mulia, jawab Chen dan mereka berdua langsung menghilang dari sana. Kita akan bertemu lagi gadisku.